wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Di sini lagi, Febrian Rahayu, Ibu Jihan Khairunisa, Ilanya Netra, Ibu Bisa Anda, Ibu Maya Sastra, MSC, Mungkin Afiza, Ibu Kasih, Ibu Maistia, Ibu Alivia, Ibu Sama Sabila, Hadir Bu. Atika, Ibu silakan. Oke, dewasa doa, Ibu. biasa sekarang. Baik. Untuk hari ini kita akan bahas pelajaran tentang pengertian drama. Kalian tahu nggak apa itu drama? Pernah nonton drama? Drama apa yang kalian Rajin. Drama misalnya pementasan drama kita kalian tonton. Enggak kalian pernah jadi pemain yang melaporkan? Pernah? Apa? Oh, SMP Bu, SMP. Apa yang kalian rasakan? Kenapa? Tentang pembelian di sekolah. Pembelian di sekolah. Kalau kami dong minggu di SMP. Bagaimana? tes. Seru nggak kita? Seru Bu. Bajunya tuh pakai baju kebaya. Banyak Grogi nggak? Grogi nggak grogi dia. Jadi kalau yang udah dari pola drama tahu kan apa pengertian drama? Drama apa pengertiannya? Kan kalau ada pola drama ada drama. Menurut kalian pengertian drama rasanya? Drama itu adalah dapat diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Drama adalah cerita kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk kebutuhan teater. Drama adalah kisah kehidupan manusia yang diperlihatkan dalam pentas berdasarkan naskah menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu seperti dekor, kostum, hias, lampu dan musik serta disaksikan oleh banyak orang penonton. Pengertian teks drama. Jadi sebelum melakukan drama kalian pasti membaca teksnya dulu kan? Apa itu? Naskah. Naskah yang dipentaskan pasti kalian akan dulu. Kalau nggak pasti bisa. Jadi teks drama adalah teks cerita yang dipentaskan di atas panggung yang menceritakan kehidupan melalui adegan tokoh. Drama juga dapat diartikan sebagai kisah atau kisah sebagai cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku tokoh serta dialog yang dipentaskan. Teks drama pada umumnya digunakan sebagai naskah lakon dan para pembahasan drama berupa alur-alur cerita dan elemen apapun yang mendukung dalam sebuah pertempuran. Ciri-ciri teks drama: memiliki cerita berbentuk dialog, memiliki instruksi khusus yang dilakukan oleh aktor saat memerankan tokoh di dalamnya dan biasanya ditulis dalam tanda kurung, membuat banyak konflik dan aksi. Teks drama berada di atas atau di samping diri dialog. Teks drama harus diperankan atau dipentaskan oleh manusia melalui lisan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Biasanya didukung oleh pencahayaan dan musik. Biasanya dipentaskan dengan durasi kurang dari 3 jam. Memerlukan latihan khusus sebelum dipentaskan. Jadi kalian sebelum melakukan komentar drama pasti melakukan terlebih dahulu kan? Ya, melakukan latihan khusus sebelum dipentaskan. Unsur-unsur pembentuk drama terdapat di dalam teks drama. Contohnya seperti tema, latar, tokoh dan penokohan, dialog, program, konflik, hingga amanat. Tema adalah hal pertama yang terpenting dalam sebuah drama. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tema berkaitan dengan proses dalam cerita sebuah drama. Jadi yang kalian yang pernah melakukan komentar drama, temanya apa yang pernah kalian jelaskan? Temanya tentang apa? Kalau buat sebuah drama pasti ada hal utamanya itu adalah tema. Tema apa yang kalian? Telaga biru. Telaga biru. Ya. Ini kerajaan siapa dahulu? Iya. Cerita tentang Orang raja. kisahnya tentang apa? Anak yang durhaka. Terus jadi telaga itu.
Nanti air mata mamanya jadi telaga biru. Oh, karena anaknya kamu nangis, ya hati-hati sama anaknya. Kalau kamu sebelumnya yang sekolah, kalau orang sekolah seperti awalnya dari sekolah, oh ibu, oh jadi dari kita sekolah. Jadi temanya hujan ya. Yang kedua adalah latar. Kalau tadi orang Saloma sama Maya tentang kerajaan, jadi latarnya pasti tentang zaman dahulu. Sama kita juga, sama kita juga. Kayaknya juga pasti. Iya. Pokoknya pasti ada kerajaan. Apa? Kerajaannya pasti ada. Ibunya Maya. Rajanya Maya bu. Rajanya siapa? Mail. Itu adalah tokoh-tokohnya ya. Pasti ada Sama dari pembantunya bu. bukan jadi rakyat. Jadi tokoh itu masuk ke unsur ketiga yang tidak kalah pentingnya. Tokoh adalah pemeran yang dipegang yang ada di dalam cerita mengatakan karakter atau watak dari perannya. Penokohan. Selanjutnya untuk bersama juga harus menentukan penokohan dalam teks drama. Penokohan adalah proses cara atau pembuatan penokohan. Dapat diartikan sebagai proses penciptaan citra tokoh dalam karya sastra. Dalam penokohan ada 3 jenis dalam drama. Pertama adalah tokoh protagonis atau tokoh utama, tokoh antagonis atau yaitu penentang tokoh protagonis. Ketiga adalah cerita nulis yaitu tokoh belum cerita. Jadi yang contohnya tadi di drama tentang kerajaan, tokoh protagonisnya siapa? Tokoh ibu yang Maya utama, tokoh utama. Ya, utama kan itu lagi biru tentang ibu yang menangis gara-gara anak itu nikah. Raja sama anaknya lah. Tokoh utamanya adalah anaknya, ibu. Tokoh utama. Ibunya bukan dia yang nangis. Ibaratnya tokoh utama itu tokoh yang baik lah. Protagonisnya adalah tokoh yang baik. Kalau antagonis kan pasti yang jahat, yang menentang semua yang ada di situ kan. Yang kakeknya. Jadi apa dia? Dia jadi apa? Anaknya itu kakak. Anaknya itu. Iya. Anaknya beda lah yang jadi. Terus tokoh tritagonis. Tritagonis tokoh penulis cerita, tokoh pembantu misalnya. Rakyat biasa. Selanjutnya adalah dialog. Dialog adalah percakapan antara dua tokoh atau lebih dalam sebuah drama. Bagian ini merupakan unsur yang penting untuk ada dalam sebuah teks drama. Khususnya pada drama yang hasilnya terdapat percakapan di antaranya para tokohnya. Untuk kalian yang pernah menempuh dalam komentar drama, pasti dialognya banyak kan? Banyak bisa dihafal itu. Kalau dialog pasti enggak hafal aja kan? Pasti ada ekspresinya kan? Iya bu. Contohnya, sama yang pernah baca komentar drama sebagai apa? Sebagai rakyat. Oh, Maya. Yang jadi ratunya bu. Ratu. Kayak mana jadi ratu? Lu pada gua udah perkenalan. Masa kayak ini? Ya kalau pasti tahu lah jadi ratu itu kayak mana sih? Duduk di singgasana. Dia ditandu sama rakyatnya. Nanti ngasih ini perintah kepada sama rakyatnya. Banyak nggak apanya dialognya, Maya? Ya main banyak bu. Sawerannya itu banyak. Iya. Dan terakhir itu ada konflik dan amanat. Amanat lah misalnya amanat. Amanat yang kalian dapatkan di komunikasi drama yang kalian pentaskan. Amanatnya apa? Jangan membuli amanatnya. Kalau kalian amanat misalnya di dalam drama jangan melawan, jangan berhakam pada orang tua, jangan seperti orang tua. Itu adalah pengertian dari ini. Itu adalah pengertian drama. Drama yang untuk dalam teks drama. Kalau baca yang ada di modul contoh drama. Coba ya. Kami akan membawakan drama yang berbicara zaman karya dan Baik Fashion dan Sri Kuncoro.
ngasih tahu sama orang tuanya tidak mau mendengar. Nah, dua, kita sekarang itu adalah karakter yang diperankan di dalam teks drama. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Jadi alur adalah jalan cerita atau rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan dari awal ayat sampai akhir dalam drama. Jenis alur berdasarkan urutan waktu terdiri atau alur maju atau kronologis dan alur mundur. Sedangkan berdasarkan jumlah alur terdiri atas alur tunggal dan alur ganda. Berdasarkan hubungan antar peristiwa dibagi menjadi alur tamat dan alur longgar. Sedangkan berdasarkan cara pengaturannya terdiri atas alur tertutup dan alur terbuka. Alur menurut kamus istilah sastra terdiri atas alur bawahan, alur keras, alur longgar, dan alur menanjak. Sedangkan menurut beberapa ahli susunan terdiri atas alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dalam memerankan tokoh dalam drama diperlukan penguasaan karakter dan penokohan. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang teks drama. Ada yang bertanyakan? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.